Perkenalkan, nama saya Yori Arwandi Wisnu Tegalung, dan di sini saya akan melakukan sebuah teknik hacking yang mungkin untuk saat ini banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu SQL injection. Nah, sebelum kita melangkah ke tahap bagaimana penerapannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu SQL injection. Nah, SQL injection ini merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan cara kita memanipulasi SQL-nya. SQL ini merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sebuah database. Jadi lebih tepatnya kita memanipulasi database-nya dengan query SQL-nya. Di dalam SQL injection ini ada dua metode juga yang banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu yang pertama bypass. Bypass ini merupakan sebuah teknik di mana kita memanipulasi query-nya dengan menggunakan form login. Dan yang kedua, akses database-nya. Dan di sini saya akan menerapkan bypass dan akses database-nya. Untuk penerapan bypass, mungkin kita akan menggunakan sebuah sampel website saja. Dan di sini saya sudah menyiapkan sebuah sampel website. Nah, untuk database yang saya gunakan, saya menggunakan PHP MyAdmin, dan di sini saya sudah membuat database dengan nama DBTS. Data Bali besar dengan dua kolom, yaitu username dan password. Nah, data yang sudah kita miliki yaitu username admin dan passwordnya admin123. Dan di sini saya juga sudah membuat sebuah sampel website. Ini kita run terlebih dahulu. Nah, di sini dua codingan. Ini merupakan codingan untuk koneksi website yang sudah kita buat dengan database yang di PHP MyAdmin tadi. Dan ini merupakan untuk form login-nya. Mungkin bisa kita akses terlebih dahulu localhost test. Nah, ini index.php. Nah, username dan password. Tadi data yang telah kita miliki yaitu username admin dan password admin123. Kita akan terlebih dahulu mencobanya. Admin123 login berhasil. Bagaimana apabila username-nya salah? Login gagal. Nah, bagaimana kita melakukan bypass di dalam SQL injection ini? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bypass ini merupakan pemanipulasian dari query SQL-nya melalui form login. Untuk query manipulasi yang akan digunakan yaitu lebih kurang seperti ini: or satu dengan satu, string dua kali, seperti ini. Untuk passwordnya kita masukkan sembarang. Kita coba login berhasil. Atau bahkan kita kosongkan passwordnya, login berhasil. Bagaimana ini bisa diterapkan? Nah, ini berjalan dengan di dalam website yang rentan terhadap keamanan SQL-nya. Nah, jadi jika kita mau mengetikkan tanda petik seperti ini berarti teks yang dikirim di sini ini akan ditandai sebagai query atau sintaks SQL. Nah, jadi jika kita mengirim sintaks SQL di dalam ini, sintaks SQL ini nanti akan masuk ke dalam codingan SQL yang telah kita buat. Nah, jadi codingan ini nantinya akan dikirim ke dalam sini. Nah, jadi setelah codingan tadi dikirim atau sintaks tadi dikirim, codingan ini akan berubah menjadi seperti ini. Nah, dimana query ini akan memungkinkan apapun yang kita input itu akan menjadi benar dengan username kosong, dan password ini akan menjadi komen dengan tanda string 2 ini. Nah, jadi untuk
sintaks password ini tidak dianggap lagi karena kita sudah menjadikannya komen dengan cara mengirimkan sintaks melalui ini. Nah, coba kita save dahulu, kita tes dengan memasukkan jadi berhasil, atau bahkan kita kosongkan saja jadi berhasil. Nah, itu untuk bypass. Bagaimana dengan pengaksesan database? Sini saya akan mencoba untuk sebuah website perhotelan yang tadi telah saya coba, x.php. Nah, ini sampingan. Nah, mengapa saya ketikkan seperti ini? Ini bertujuan untuk mencari website-website yang masih rentan terhadap keamanan database-nya. Nah, seperti ini. Tadi saya sudah mencoba ke dalam satu web. Nah, ini Embry Hotel. Di sini masih dapat terhubung ke database. Ini room detail PHP ID sama dengan 1. Bagaimana kalau kita ubah di sini or 151? Nah, berarti ini komen ini masih dapat dikirimkan ke dalam database. Nah, SQL-nya seperti itu. Berarti ini website ini rentan terhadap SQL injection. Dan di sini untuk pengaksesan database-nya kita menggunakan tools SQL Map. SQL Map ini kita akses melalui CMD. Saya sudah menginstalnya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menginstalnya bisa install terlebih dahulu. Kita masuk terlebih dahulu ke direktorinya. Untuk melakukan runnya sqlmap.py /u untuk memasukkan URL. Ini kita masukkan URL ini paste, dan di sini kita ketikkan DPS. Ketik Y. Nah, di sini kita mendapatkan dua buah database, yaitu embryhotel_db dan information schema. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengakses database yang Embry Hotel. Untuk strip database-nya kita hapus, kita ubah menjadi D untuk database, kemudian kita pilih database yang ini. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Kita ketikkan kolom. Dia akan berjalan langsung. Nah, di sini kita dapat melihat ini merupakan kolom-kolom dari tabel yang berbeda di dalam database yang telah kita akses tadi. Nah, di sini ada database Embry Hotel dengan tabel row image dengan 5 kolom: nama, jumlah tanggal, update tanggal, ID dan room ID. Gitu. Nah, dan sini ada add tabel room option, tabel news, search mobile, room, area, dan lain-lain. Bagi teman-teman, mungkin sekian untuk tutorial bagaimana menerapkan SQL injection. Nah, untuk pencegahannya, sini mungkin ada beberapa rekomendasi pencegahan yang dapat saya berikan. Yang pertama dengan menambahkan MySQL escape string ke dalam komen dalam codingan yang kita gunakan. Kira-kira untuk penerapannya lebih tepatnya seperti
seperti ini. Nah, MySQL real escape string. Nah, komen ini berfungsi untuk mengubah skala query yang telah kita input dalam codingan itu nantinya akan dihitung sebagai string. Nah, jadi apapun yang kita input atau yang kita injeksi melalui kolom form ataupun ke dalam sini tadi, itu nanti akan dihitung sebagai string, bukan sebagai query SQL yang akan dikirimkan ke dalam database. Atau kita juga dapat memasang beberapa firewall yang digunakan ketika kita melakukan hosting. Ini berguna untuk meningkatkan keamanan di dalam website atau kita. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada yang salah yang saya ucapkan, mohon dimaklumi karena memang kita masih sama-sama dalam proses pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.